Mulai aja untuk materi pedagogik pada minggu hari ini tentang kewarganegaraan digital. Kewarganegaraan digital diartikannya seperti ini, perilaku yang bertanggung jawab dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Juga bagaimana sih menggunakan internet itu secara teratur, terukur, dan efektif dalam penggunaannya. Kemudian tujuan pelatihan kita yang pertama, bagaimana teknologi Microsoft itu bisa membantu Bapak Ibu semua menyiapkan siswa untuk belajar tetap aman dalam berteknologi, baik di dalam dan di luar kelasnya. Kemudian yang kedua, menambah wawasan siswa, manfaat dan resiko dalam menggunakan teknologi. Kita sebagai guru, bagaimana membekali anak didik kita, bagaimana dia bisa memanfaatkan instrumen handphone yang dipegangnya untuk hal-hal yang positif, untuk hal-hal belajar, ya, sehingga dia akan menjadi pengguna teknologi nantinya yang percaya diri dan bisa menunjukkan kecerdasannya dalam berperilaku berteknologi. Karena di sini adalah warga negara digital materinya, bagaimana Bapak Ibu melatih anak-anak kita menggunakan alat instrumen digitalnya ke hal-hal yang positif, disibukkan dengan hal-hal yang positif, sehingga tidak ada waktu anak-anak menggunakan handphonenya untuk hal-hal yang negatif. Karena kita tahu bahwa anak didik kita itu adalah generasi bangsa, ya, yang akan mengubah peradaban suatu bangsa nantinya. Jadi tanggung jawab itu berat di pundak Bapak Ibu semua dan juga saya. Kemudian materi pelatihan ini adalah yang pertama, 3 gagasan besar tentang kewarganegaraan digital. Kemudian yang kedua adalah rubrik tentang bagaimana sih kita menilai anak didik kita dengan kewarganegaraan digital itu. Rubrik penilaiannya bagaimana, ya, yang akan kita bahas pada sore hari ini. Oke. Warga negara digital yang baik itu adalah yang pertama, itu adalah mematuhi hukum yang berlaku, ya, mematuhi hukum yang berlaku, kemudian menghormati orang lain dan membantu orang lain, juga peduli terhadap lingkungan di sekitar kita. Oke, jadi 3 gagasan besar pemecahan masalah dalam konteks dunia nyata dan inovasi. Yang pertama adalah melindungi diri sendiri, melindungi sesama, dan melindungi materi informasi kita. Oke, ini. Melindungi tentang diri sendiri. Artinya apa? Dengan kita melek secara digital, akan lebih siap membuat keputusan yang lebih tepat. Melindungi diri sendiri itu biar aman, kemudian privasi kita tetap terjaga, dan reputasi kita juga terjaga juga. Ya. Kemudian mempelajari kebiasaan dasar keamanan online. Di sini perlu Bapak Ibu pahami di sini bagaimana sih kita itu menjaga agar kita menggunakan alat digital kita tapi tetap aman. Misalkan perlindungan keamanan dengan memberi kunci atau password, ya, itu untuk diri sendiri dan juga barang yang kita miliki. Oke. Misalkan di sini kita menggunakan password itu yang lebih kuat. Nyatakan jangan ini Bapak Ibu, jangan menggunakan tanggal lahir, bulan, dan tahun, mudah sekali ditebak. Tapi gunakan huruf campur, ya, misalkan kapital, huruf kecil, huruf simbol yang mudah diingat tapi susah untuk ditebak orang. Di kewarganegaraan digital ini juga menyiapkan anak-anak didik kita untuk tidak melakukan posting yang remeh, ya, yang remeh. Misalkan kalau posting hanya masalah makanan, kemudian posting yang misalkan masalah yang sangat remeh, itu
mohon dihindari, atau sifatnya yang ini yang menimbulkan perpecahan itu dihindari. Karena apa Bapak Ibu? Mungkin kedepannya anak didik kita itu portofolionya bukan lagi kok portofolio yang ini yang berbasis kertas, tapi mungkin sudah berbasis digital. Maka dalam mengupload di Facebook, Instagram, kemudian di Liket atau di Twitter, itu isi dengan hal-hal yang bagus, yang memberikan semangat, yang memberikan motivasi, pengalaman berbagi yang luar biasa. Itu silahkan ditampilkan di situ Bapak Ibu. Karena ini sebagai penilaian sekarang. Ya. Ada suatu beasiswa pendidikan atau suatu ini penerimaan pekerjaan. Itu biasanya sekarang dicantumkan alamat Facebook, Twitter, dan sebagainya. Itu otomatis bahwa ini Bapak Ibu, portofolio digital kita sudah dinilai. Jadi rekam jejak digital itu sangat penting sekarang Bapak Ibu. Maka ini harus menjadi dasar kita juga bagaimana mendidik anak kita untuk tidak memposting hal-hal yang tidak baik bagi masa depan mereka. Jadi ajari anak didik kita adalah kebiasaan kebaikan. Oke, karena kebiasaan itu akan menimbulkan suatu karakter nantinya. Itu nggih Bapak Ibu nggih. Kemudian yang kedua adalah melindungi sesama. Ya, bagaimana etika kita berhubungan dengan orang lain. Ya, kemudian ada rasa saling menghormati satu sama lain untuk menumbuhkan norma sosial online. Jadi etika dalam berhubungan dengan orang lain itu juga diperhatikan. Ya, jadi menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kemudian belajar keterampilan bagaimana bersikap bijaksana serta melindungi privasi orang lain. Ini yang berikutnya adalah melindungi data informasi. Ya, dengan menggunakan informasi dari internet untuk menyelesaikan tugas, menjawab pertanyaan, atau meneliti sebuah topik. Maksudnya ini begini Bapak Ibu, ketika anak-anak punya handphone, punya laptop, dia menggunakan fasilitas internet, itu berikan penugasan yang menambah literasi anak. Ya, menyelesaikan tugas anak, misalkan jangan dikasih soal yang mudah, misalkan cari sejarahnya misalkan pahlawan Cut Nyak Dien. Nah, misalkan cari sejarahnya pahlawan Cut Nyak Dien. Mungkin anak-anak hanya ngambil data dari internet, kemudian copy dan paste. Tapi bagaimana mengolah pertanyaan biar anak-anak itu juga terangsang tentang bagaimana dia mencari sumber-sumber belajar, membaca literasinya dengan baik. Misalkan begini, misalkan saya guru IPA ya Bapak Ibu ya, itu anak-anak saya misalkan bagaimana menjaga organ reproduksi kita ya, biar terlindungi dari semua penyakit yang akan membawa keberlangsungan kita tidak baik, misalkan seperti itu. Lah, anak-anak tidak hanya copy paste dicari di internet Bapak Ibu. Ya, dia bisa ngambil materi, kemudian saya suruh lagi. Anak-anak nanti tolong dibuatkan dalam suatu video, kemudian upload ya di YouTube atau di TikTok. Ternyata luar biasa Bapak Ibu. Ternyata anak-anak itu mampu dan bisa menghasilkan suatu karya yang saya tak terduga. Nah, ternyata dengan melindungi data informasi berikut dia dengan cara melatih dia menyelesaikan tugas, menjawab pertanyaan, atau meneliti sebuah topik. Misalkan, ini Bapak Ibu, kalau di IPA itu ada materi bioteknologi. Bagaimana dia membuat bioteknologi sederhana, seperti telur asin, seperti itu kalau divisi osmosis ya. Seperti misalkan ini Bapak Ibu tape,
Di sana ada nggak tape Bapak Ibu? Ada tape ketan, ada tape singkong seperti itu ya. Itu kan proses fermentasi. Itu ternyata tak suruh buat ini. Jadi dia buat literasi sendiri, cari literasi, kemudian cari bahan, komposisi yang tepat. Kemudian nanti tak suruh buat itu Bapak Ibu, tak suruh buat tape, kemudian prosedurnya gimana, hasilnya gimana, kemudian langkah-langkahnya itu dibuat dalam sebuah video. Ya, kemudian ini hasilnya sungguh luar biasa Bapak Ibu. Ternyata dia upload dalam Instagram, dia tinggal add saya atau ngirimkan linknya, maka dapat saya nilai, saya lihat hasilnya, kemudian sungguh luar biasa, hasilnya sangat bagus sekali dan tidak menimbulkan saya data, maksudnya memenuhi file yang ada di laptop saya karena bisa saya akses secara online. Itu jadi Bapak Ibu, jadi bagaimana dia mencari informasi dari internet itu untuk menyelesaikan tugas, menjawab pertanyaan. Dan di sini perlu literasi yang dalam, tidak hanya copy paste. Oke, tidak hanya copy paste, tapi bagaimana dia mengeksplor dirinya, merangkum dalam suatu hal dan dituangkan dalam suatu karya nyata. Itulah yang akan membekali anak untuk ini keterampilan abad 21 dan tentunya revolusi industri 4.0. Jadi dia menggunakan handphone sebagai alat instrumennya oke, kemudian kreativitasnya, kritisnya anak dapat, waktu yang digunakan anak di rumah itu lebih banyak menggunakan tugas sehingga tidak ada waktu yang banyak untuk bermain begitu. Kemudian yang kedua adalah mengevaluasi validitas informasi di internet dengan benar ya. Jadi dilihat di situ Bapak Ibu, misalkan di sini mengevaluasi validitas informasi internet di sini yaitu diantaranya bagaimana kita melindungi perangkat kita. Oke, bagaimana kita melindungi perangkat kita. Jadi, jaga semua aplikasi, biasakan mengupdate secara otomatis. Oke. Kemudian, install aplikasi antivirus yang terpercaya. Kemudian, jangan pernah mematikan firewall-nya, ya, Bapak Ibu, untuk notifikasi. Kemudian, lindungi WiFi dengan password-nya. Ya. Kemudian gunakan flash disk dengan hati-hati, walaupun sekarang flash disk sudah tidak begitu digunakan ya Bapak Ibu karena ada OneDrive, kemudian ada OneNote itu ya, itu banyak sekali yang bisa digunakan sehingga tidak perlu dengan flash disk kita bisa langsung sharing atau membuka lewat link saja. Kemudian jika mendownload aplikasi dari sumber yang terpercaya ya. Jadi harus memvalidasi informasi di internet dulu dengan benar. Kemudian memasukkan data itu pastikan websitenya terpercaya. Yang ketiga, melindungi konten yang mereka terbitkan dan cara memberikan kredit secara akurat pada pekerjaan orang lain. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi, bagaimana ini tugas-tugas anak yang sudah dikirimkan, yang mereka terbitkan, meskipun itu di Instagram, di YouTube, di TikTok, itu harus sesuai dengan batasan usia mereka. Harus memberikan batasan usia mereka. Kemudian juga kita memberikan kredit secara akurat pada pekerjaan orang lain. Artinya setelah anak-anak itu mengupload penugasannya, itu kita kasih reward bagi mereka. Walaupun hanya mantap, jempol 5, kemudian luar biasa, itu sudah akan memberikan dia motivasi. Oke Bapak Ibu, itu materi yang bisa saya sampaikan untuk materi kewarganegaraan digital yang intinya bagaimana kita menjadi warga negara yang baik, melindungi data kita sendiri, sesama, dan informasi kita agar apa Bapak Ibu?
informasi kita terjaga, terlindungi, barang-barang kita terlindungi, dan ini dijadikan praktek kebiasaan untuk anak didik kita. Karena mau tidak mau, anak-anak sekarang sudah masuk dalam warga negara digital. Ya, perbedaan memegang handphone, usia, itu sangat mempengaruhi perilaku mereka. Jadi tugas Bapak Ibulah sebagai penuntun memberikan dia ya ruang untuk mengembangkan kreativitas mereka untuk hal-hal yang positif. Biar berdampak pada hal-hal yang baik tentunya. Oke Bapak Ibu, itu materi tentang ini kewarganegaraan digital. Ya. Begitu nggih Bapak Ibu nggih? Oke. Sudah Bapak Ibu ada pertanyaan lagi? Kalau tidak saya cukupkan nih Bapak Ibu ya, karena waktu kita sudah sangat sore, 2 jam sudah lebih. Sampai ketemu hari Selasa, saya akhiri. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu Bapak Ibu minggu depan. See you.